Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan membahas yaitu terkait menentukan titik stasioner beserta jenisnya. Nah, di sini ada dua soal. Untuk soal yang pertama, tentukan titik stasioner beserta jenisnya pada fungsi Gx sama dengan 1/3x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat min 20x plus 18. Oke, saya tulis dulu. Fungsinya yaitu fungsi Gx sama dengan 1/3 x pangkat 3 plus 4x kuadrat minus 20x plus 18. Ini saya nanti menggunakan dua cara ya. Ini cara yang pertama, biar kalian nanti paham. Bebas menggunakan yang mana, yang penting paham salah satunya. Cara yang pertama, untuk mencari titik stasioner, kan di sini dibutuhkan titik stasioner ya. Syarat titik stasioner, karena fungsinya ini syarat titik stasioner, yaitu turunan, ini pakai G, turunan pertamanya yaitu sama dengan 0. Maka kita cari turunan pertama ini. Turunan berarti turunan pertama dari fungsi di atas yaitu sama dengan 0. Maka turunannya, masih ingat kan turunan, yaitu sifatnya jika ada Y sama dengan AX pangkat N, maka turunannya Y aksen sama dengan N dikali AX pangkat N min 1. Ingat ya, sehingga ini kan 3 dikali 1/3. 3 dikali 1/3 X pangkat 3 kurangi 1 ya pangkatnya. Ditambah 2 kali 4, berarti langsung saya tulis ya, 2 kali 4 X pangkat 2 kurangi 1 dikurangi 1 dikali 21 dari sini ya, X pangkat 1 kurangi 1 ditambah, kan ini enggak ada X nya, sebenarnya ada X nya tapi X nya pangkat 0. Ya udah, langsung aja tulisi 0, turunan dari 18 yaitu 0 sama dengan 0. Nah, 3 dikali 1/3 habis, tinggal X 3 pangkat X pangkat 3 kurangi 1 yaitu 2 ditambah 8X pangkat 1. 1 kali 20 berarti 20 minus, min 20 X pangkat 0. X pangkat 0 yaitu 1 sama dengan 0. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, maka langkah selanjutnya apa? Kita cari titiknya, yaitu kita faktorkan. Nah, kita faktorkan apabila dikali hasilnya min 20, kalau ditambah 8, kira-kira berapa? 20 kan berarti 20 kali 1. Nggak bisa ya, 20 tambah 1 berapa ini? Kalau ditambah 8, berarti 5 sama 4 nggak bisa. 20, 1, 20 ya. Terus kalau 20 lagi 2, 10. Ini 2, 10 berarti. Ditambah ada yang dikurangi karena di sini hasilnya min. Ditambah berarti yang besar, berarti ini yang plus, ini yang min ya. Berarti di sini plus 10 minus 2. Nah, kita cek X kali X kuadrat, X dikali min 2, min 2X ditambah 10X, 10X kurangi 2X kan 8, benar ya? Sehingga X nya sama dengan ditulis X plus 10 sama dengan 0 atau X min 2 sama dengan 0. Sehingga X nya di sini min 10, di sini X nya sama dengan 2. Nah, kalau sudah ketemu, maka untuk cara pertama ini saya gunakan garis bilangan. Min 10 sama 2, berarti sebelah kiri yaitu min 10, sebelah kanan yaitu 2. Nah, sekarang kita cek. Kita cari jenisnya. Kirinya dari min 10 berapa? Kirinya min 10 saya ambil plus 20. Kok plus min 20 ya.
Jika X-nya sama dengan min 20, maka kita substitusikan ke mana tadi? Nah, ini turunannya ya. Turunan pertama dari fungsi Gx. Nah, turunan pertama karena X-nya saya ganti min 20, maka mana tadi? X pangkat 2 berarti min 20 dipangkatkan 2 ditambah 8 dikali min 20 sama dengan ini bebas ya, pokoknya kirinya min 10 berapa? Min 20 pangkat 2 kan 400 ditambah ini min ya, min 160 min 20, hasilnya apa? Positif ya. Ini kan 400 dikurangi ini kan pasti positif, nggak tahu positif berapa, pokoknya positif, maka di sini positif. Lanjut yang tengah, untuk X nya sama dengan misal antara min 10 sama 2 itu berapa? Misal kita ambil 0, maka turunan pertama untuk X nya 0, maka berapa? Tadi seharusnya saya tulis ya, 0 berarti min 20 minus 20, karena di sini min, nah minus. Sebelah kanannya 2 ada berapa? Misalkan saya ambil 3, turunan pertama dari fungsi G untuk X nya 3 sama dengan ini ya, turunannya berarti 3 pangkat 2 ditambah 8 kali 3 dikurangi 20. 3 pangkat 2 9 ditambah 8 kali 3 24 min 20. Nah, kan pasti positif ya. Nah, positif. Masih ingat pada fungsi naik, kalian kan fungsi naik kan pasti plus 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 ini ya. Oh ya, di sini belum saya tulis. Ini X-nya untuk sama dengan 20, yang tengah saya ambil 0. Di sini X-nya sama saya ambil 3. Ini enggak ditulis enggak apa-apa. Nah, bentuknya dari bawah ke atas ini berarti kan fungsinya naik, ya. Kalau dari bawah ke dari atas ke bawah itu fungsinya turun. Bentuknya seperti ini. Plus berarti yang mana? Yaitu yang ini plus. Yang ini yang turun yaitu min. Plus kan bentuknya dari bawah ke atas. Nah, ini dari bawah ke atas. Dari atas ke bawah. Karena ini plus, maka ini ya, ini ke atas. Seret. Lalu karena di sini bawahnya turun, maka dari atas ini kan titik stasionernya berhenti baru turun. Serut. Nah. Ingat kan? Ini kan turun kan dari atas ke bawah. Nah, lalu karena di sini ini kan berhenti, plus berarti ke atas. Nah, kalau bentuknya seperti ini disebut dengan titik apa? Titik balik maksimum, karena puncaknya ada di atas. Kalau ini titik balik minimum. Bisa dipahami? Maka untuk titik stasioner di sini, nah, jadi di sini saya tulis dulu. Jadi untuk X sama dengan min 10 diperoleh titik balik apa? Kalau di pucuk sini titik maksimum. Dan untuk apa? X-nya sama dengan 2 diperoleh, maaf ya, titik balik apa? Karena di bawah berarti minimum. Nah, seperti ini. Untuk cara 2 nanti saya gunakan turunan kedua. Nanti kalian lebih mudah yang mana, ya pakai cara itu. Gitu ya, bisa dipahami. Kita lanjut untuk cara kedua, saya pakai kertas yang belakangnya. Masih tetap di sini kan pakai cara 2 ya. Cara yang kedua yaitu kita gunakan turunan kedua, di mana turunan pertama dari fungsi Gx yaitu, oh ya, ditulis dulu soalnya. Gx sama dengan 1/3 X pangkat 3 plus 4X pangkat 3 min 20X plus 18.
Nah, kita cari turunan pertama dari fungsi gx tadi ketemu berapa? Langsung aja wis ya, nggak usah lihat di situ. Berarti ini kan 3 kali 1/3 menjadi x pangkat 2 plus 12x di sini min 20. Nah, sekarang dari turunan pertama tadi kan kita sudah mencari titik stasionernya, ketemu berapa? Titik stasioner tadi ketemu, saya ambil di sini ya, yaitu ketemu x-nya sama dengan min 10 dan x-nya sama dengan 2. X-nya sama dengan min 10 atau x-nya sama dengan 2. Kalian nanti cari sendiri ya, sama saja caranya seperti ini ya. Nah, kalau ini saya kotaki saja. Ini nanti yang akan kita substitusikan ke turunan kedua. Sekarang kita cari turunan keduanya, yaitu sama dengan turunan kedua dari ini, menjadi 2 kali 1 yaitu 2x ditambah 12. Nah, ini turunan kedua. Kalau sudah seperti ini, kalau kita mau mencari jenis titik stasioner, berarti harus memiliki syarat. Kan ada syaratnya dan kalian harus paham. Syarat untuk jenis titik stasioner apabila dia titik balik maksimum. Titik balik maksimum harus apa? Yaitu turunan kedua harus kurang dari 0. Jika titik balik minimum, kebalikannya yaitu turunan keduanya harus lebih dari 0. Lalu nanti ada yaitu titik belok. Titik belok itu bagaimana? Yaitu turunan keduanya sama dengan 0. Tuh. Nah, kita mau mencari titik stasioner. Nah, di sini kan titik stasioner udah diketahui yaitu x sama dengan min 10 dan x-nya sama dengan 2. Dari soal yang awal yang tadi. Ini ya. Kalau misalkan kalian tidak paham, tidak hafal syaratnya, kalian gunakan yang ini aja. Nah, kalian gunakan seperti ini. Kalau plus berarti naik, kalau min berarti turun, kalau min turun plus naik, kayak gini ya. Pokoknya kalau bentuknya ke atas gini berarti titik balik maksimum, sebab ada di atas stasionernya. Kalau ke bawah berarti ini titik balik minimum. Nanti kita cek apakah sama hasilnya gitu. Nah, kita cari sekarang, karena titik stasionernya yaitu x-nya sama dengan min 10, x-nya sama dengan 2, maka bagaimana? Kita substitusikan x-nya ini ke dalam turunan keduanya. Maka untuk x sama dengan min 10, apabila kita substitusikan ke turunan kedua, saya tulis dulu ya. Nah, turunan keduanya ini karena x-nya diganti min 10 menjadi turunan kedua sama dengan min 10. 2 dikali min 10 ditambah 12 sama dengan, ini kan min 20. Alhamdulillah, maaf ya. Sendawa. Ini 20 berarti minus 8 ya. Berarti minus ya. Minus 8 itu kurang dari apa lebih dari 0? Lebih dari apa kurang dari 0? Nah, yang mana? Yaitu yang kurang dari 0 toh. Nah, kurang dari 0 ya. Oke, berarti ini apa? Berarti pada fungsi ini disebut dengan titik balik maksimum. Berarti tulis di mana nanti? Sini aja, titik balik maksimum. Nah, ini satu titik stasioner yang pertama. Jika titik stasioner yang kedua kan untuk apa? X-nya sama dengan 2. Kita substitusikan ke turunan kedua dari fungsi apa ini? Fungsi G. Ya Allah. Fungsi G-nya turunan kedua langsung ya, X-nya langsung saya ganti 2. Berarti 2 dikali berapa? Kali 2 ditambah 12 sama dengan, ini kan 4. 4 ditambah 12 sama dengan 16. 16 itu lebih besar apa lebih kecil dari 0? Lebih besar ya, ketok moto. Nah,
16 itu lebih besar dari 0. Kalau lebih besar dari 0, maka titik baliknya minimum. Sehingga ini, salah pulpen. Titik balik minimum. Nah, sekarang kita cek apakah benar yang pada soal yang tadi. Tadi di sini jadi untuk X sama dengan min 10, hasilnya titik balik maksimum. Oh, sama. Untuk X sama dengan 2, apakah titik balik minimum? Oh, sama. Nah, sama kan? Bebas, kalian bisa pakai cara 2 atau pakai cara 1, sama saja ya. Jadi apa tadi? Untuk langsung ya, X sama dengan min 10 diperoleh apa? Titik balik maksimum. Dan untuk X sama dengan 2 diperoleh titik balik minimum. Nah, kalau misalkan kalian nggak paham ini ya pakai yang gambar ini. Soalnya kalau mau ngecek ya dicek ini plus, berarti ini naik, ini turun, ke ini pakai gambarnya. Kalau di sini tidak perlu pakai gambar, berarti pakai syaratnya. Gitu ya. Kita lanjut soal nomor 2. Untuk soal nomor 2 ini pakai satu cara aja ya, biar nggak lama videonya. Soal nomor 2. Oh iya, belum saya baca. Tentukan titik stasioner beserta jenisnya pada fungsi fx sama dengan x pangkat 4 min 4x pangkat 3 plus 30. Nomor 2, x pangkat 4 minus 4x pangkat 3 plus 30. Berarti ini kan mau mencari titik stasioner. Berarti titik stasioner syaratnya apa? Syarat titik stasioner. Kalau bisa tidak usah ditulis ya. Titik stasioner. Apa syaratnya? Yaitu turunan pertama harus 0. Maka turunan pertamanya dulu kita cari. Turunan pertamanya yaitu 4x pangkat 3. Ini berapa? Min 12x kuadrat plus 30, turunannya habis ya 0. Nah, sekarang kita cari, ini kan harus kita cari titik stasionernya. Mencari titik stasioner berarti turunan pertama harus 0. Nah, ini kan ada 4x pangkat 3, 12x pangkat 2. Ini 12 bagi 4 kan bisa ya. Oke, berarti 4 pangkat terkecilnya yaitu x pangkat 2. Ini kita faktorkan. Ini sekreatif mungkin ya, harus terampil kalian untuk memfaktorkan. 4x pangkat 2 biar menjadi 4x pangkat 3 harus dikali berapa? Yaitu dikali x ya. 4 kali 1 4, x pangkat 2 kali x pangkat 1 x pangkat 3. 4x kuadrat dikali berapa biar menghasilkan min 12 x pangkat 2? Oh, berarti min 3, karena 4 kali min 3 yaitu berapa? Min 12. X-nya pangkat berapa? Tidak usah, sebab sudah pas. Nah, sama dengan 0. Kita cari titik stasioner, berarti 4x kuadrat itu sama dengan 0, atau x min 3 itu sama dengan 0. Karena di sini 0, maka langsung aja x kuadrat sama dengan 0 per 4, yaitu 0 ya. 0 per 4 kan 0. X kuadrat sama dengan 0, berarti ya udah x-nya sama dengan 0, bukan plus minus 0 ya. Plus minus 0 kan sama aja 0, atau akar plus minus akar 0. Akar 0 kan 0. Berarti langsung aja bisa 0. X-nya di sini sama dengan 3. Maka titik stasionernya diketahui x sama dengan 0 dan x-nya sama dengan 3. Nah, kalau kalian mau menggunakan cara yang kedua tadi, maka langsung saja cari turunan keduanya. Kalau tidak mau ya pakai yang gambar. Turunan kedua berarti 3 kali 4 12x pangkat 2 minus 12x kali 2 atau 2 kali minus 12x menjadi minus 24x ya.
Nah, untuk syaratnya kan sudah saya tuliskan tadi, tidak saya tulis lagi ya. Nah, di sini. Kalau titik balik maksimum, turunan keduanya harus kurang dari 0 apabila disubstitusikan pada titik stasioner ini ya. Nah, kalau titik balik kebalikannya, kalau titik belok berarti turunan keduanya 0. Sekarang karena x-nya 0 berarti turunan kedua di sini langsung saya tulis 0 ya. Maka 12 kali 0 kuadrat min 24 kali 0 sama dengan 0. 0 apakah lebih besar dari 0? Enggak ya, 0 yaitu 0. 0 sama dengan 0. Maka di sini disebut dengan titik belok. Titik belok. Titik belok itu bagaimana? Titik belok misalkan dari atas, nah ini turun, tergantung ya. Ada juga yang dari bawah ke atas, ada dari bawah ke atas. Nah ini berarti ini kan titik stasioner. Ini berarti min. Kalau di sini kok saya tulis di situ? Kan ini misalkan titik stasionernya, berarti di sini plus, di sini plus. Kalau digambar bentuknya seperti ini. Nggak tahu ini plus apa yang min ya. Berarti kita lihat di sini turunan keduanya x-nya kan sama dengan 3. Tulisnya 3. 12 kali 3 pangkat 2 min 24 kali 3 sama dengan 12 kali 9 dikurangi 24 kali 3 berapa? 12 kali 9 18, 108 dikurangi 24 kali 3 12, 6, 7. Berarti positif ini ya. Nah ini positif. Karena positif berarti kan positif mana tadi sifatnya? Oh ini. Turunan pertama kurang dari 0 berarti kan ini negatif ya. Turunan kedua lebih dari 0. Kalau lebih dari berarti kan positif. Turunan kedua sama dengan 0 berarti turunan kedua ya 0 sama dengan 0. Karena positif kan ini positif ya. Ini kalau mau dihitung ya dihitung 108 kurangi 72 berapa? 36 ya. Plus 36 kan lebih dari 0. Kalau lebih dari 0 maka titik balik minimum. Ini kan lebih dari 0. Berarti di sini nanti titik balik apa tadi? Minimum. Nah, jadi untuk x sama dengan 0 diperoleh titik belok, sedangkan atau boleh tulis saja dan ya, sedangkan untuk x sama dengan 3 diperoleh apa? Titik balik minimum. Nah, bisa dipahami? Itu ya. Alhamdulillah, semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa dipahami dengan baik ya. Terima kasih, tetap semangat belajarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.